Salam jumpa para Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, para Romo, Suster, Bruder, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kali ini Romo akan memberikan renungan di hari Minggu Paskah yang ke-7, tanggal 29 Mei tahun 2022. Temanya adalah keselamatan hic et nunc. Keselamatan adalah di sini dan sekarang. Inspirasi ini Romo ambil dari kitab Wahyu bab 22 ayat 12 sampai 14, ayat 16 sampai 17 dan ditambah ayat 20. Yesus menyatakan di dalam kitab Wahyu akan datang segera. Dan kemudian ditanggapi umat dengan antusias. Karena sudah cukup lama dari generasi ke generasi, jemaat menantikan kedatangan Tuhan. Namun, ada juga umat yang kecewa, skeptis, dan stop berharap. Karena Tuhan rupanya tak kunjung datang. Nah, bagaimana dengan saya dan Anda? Apakah masih berharap? Masih merindukan kedatangan Tuhan? Dengan Yesus berkata, "Aku akan segera datang" sebagai hakim, dengan sabda penghakimannya tentu saja, mau memisahkan orang-orang yang menaati dan yang tidak menaati firman-Nya. Yesus sebenarnya mau menyebutkan yaitu inti kitab Wahyu sendiri. Pemisahan sebenarnya sudah terjadi sekarang ini, yaitu saat orang-orang jahat menolak orang-orang benar dan bahkan menganiaya mereka. Yesus hakim yang punya kekuasaan dan kemuliaan yang mutlak, sama seperti Bapanya. Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus berpaling kepada pembaca Wahyu yang notabene yaitu jemaat yang sedang dianiaya atau teraniaya. Dan Yesus memberikan berkat bagi mereka yang telah mencuci jubah mereka dengan darah kemartiran. Dan mereka akan meroleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ingat kitab Kejadian. Maksudnya, ingatkan kita pada suasana kebahagiaan sejati yang terjadi ketika Tuhan hadir dalam kebersamaan dengan manusia. Suasana inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang terberkati. Pesan Yesus di atas bukan sekedar untuk didengar, tetapi menuntut suatu tanggapan. Perayaan Ekaristi adalah bentuk tanggapan itu. Melalui Ekaristi, gereja menantikan kedatangan Tuhan dengan menyerukan, "Marilah," tanda petik, atau "Maranatha." Tuhanku, datanglah. Seruan ini mempunyai makna ganda. Yang pertama, suatu pernyataan iman bahwa Yesus akan datang kembali pada masa yang akan datang, parousia. Yang kedua, suatu pernyataan iman bahwa Dia hadir dalam perjamuan Ekaristi yang sedang diselenggarakan saat ini, di mana kita sedang merayakan Ekaristi. Maka setiap orang yang haus akan air kehidupan diundang untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Inilah keselamatan yang dimaksudkan oleh Yohanes, yaitu keselamatan yang akan datang atau di masa depan. Tetapi keselamatan itu sendiri sudah datang, yaitu saat jemaat berkumpul, bersekutu di sekitar altar untuk memuji Tuhan. Masih harus dijelaskan juga apa maksud jemaat yang di sekitar altar. Misalnya kalau ada paroki, ada gereja, ada aula, lalu ada misa di paroki, di gereja, dan aula lalu dengan layar. Manakah misa yang di umat atau jemaat yang dikatakan di sekitar altar? Nah, memang ini masih harus kita lihat bagaimana eklesiologi tentang umat yang sedang mengikuti Ekaristi dalam atau di sekitar altar. Ayat 20 merupakan bagian dari liturgi Ekaristi
yaitu janji Yesus, "Ya, aku akan segera datang." Hal ini mengulang dan menegaskan kembali apa yang sudah dijanjikannya sebelumnya. Jawaban jemaat adalah amin. Amin. Hal ini dikatakan jemaat dengan penuh iman. Ya, jawaban amin tadi. Yohanes tidak bermaksud meramalkan masa depan atau akhir zaman. Karena memang hal itu tidak ada yang tahu selain Bapa yang mempunyai rencana keselamatan bagi manusia. Yohanes hanya mengatakan bahwa saatnya akan segera tiba. Konteksnya adalah jemaat yang tertekan, teraniaya, yang mengharapkan agar Yesus segera datang untuk membebaskan dan menyelamatkan. Oleh sebab itu Yohanes memberikan nasihat kepada jemaat agar kita tetap setia dalam iman, tetap teguh. Bukankah hidup kita tidak hanya kesedihan dan musibah, tapi juga ada kegembiraan dan kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.